Selamat datang di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Galilea, Tanjung Priok. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dan bersekutu, memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan Allah bersama kami. Ibadah umum Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2020. Menggunakan Tata Kebaktian Hari Minggu, Model 2, Gereja Kristen Pasundan. Kebaktian daring di masa PSBB 2 ini berbasiskan narasi. Tema ibadah minggu ini: jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Pelayan firman hari ini, Pendeta Lisanti Telaso, STH. Persiapan menjelang ibadah. Persiapan pribadi umat berdoa dalam saat teduh. Persiapan konsistori. Seorang anggota majelis jemaat atau penatua memasuki ruang kebaktian dan menyalakan lilin. Mengundang umat berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka ibadah dari NKB 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing. Umat masih berdiri. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nyanyian jemaat menyanyikan PKJ 127, bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah kita. Saat hening. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Nyanyian penyesalan. Menyanyikan PKJ 25, bait 1 dan 2. Ya Allahku, di cahaya-Mu. Jemaat Galilea, kini kita masuk dalam berita anugerah pengampunan. Sidang jemaat yang berbahagia. Kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah juga bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat-dekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan demikian. Mazmur 130, ayat 3-4. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara semua, yang dengan tulus ikhlas, mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Nyanyian Sukacita. Menyanyikan NKB 83, bait 1 dan 3. Nun, di bukit yang jauh.
petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Dari kitab Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat nomor 410, bait 1 dan 2. Tenanglah kini, hatiku. Nyanyian menyambut firman Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 198, bait 1 dan 3. Di hatiku, ya Yesus.
Selamat pagi jemaat Galilea yang dikasih Tuhan, yang pada pagi ini mendapatkan kembali rasa sukacita, dan memang hari demi hari kita alami kesukacitaan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita kembali beribadah walaupun di rumah, tapi tidak memiliki perbedaan, karena secara esensi Tuhan Yesus juga hadir, Roh Kudusnya menyertai dalam ibadah yang kita lakukan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami kembali, Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan untuk beribadah, dan dalam ibadah ini kami percaya bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan beri pada kami, sehingga kami pun meyakini bahwa ketika kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, ini adalah kesempatan di mana Tuhan memperkuat iman, pengharapan, dan juga sukacita kami. Tolong Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan tidak sia-sia dan lalu begitu saja, melainkan menjadi hal yang menjadi dasar hidup kami, dan akan selalu kami lakukan dengan setia dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terimalah dan sambutlah doa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, serta mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menggambarkan sebuah suasana pesta. Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menggambarkan sebuah suasana pesta sebagai gambaran kerajaan Allah untuk kita sekalian. Apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah sesuatu hal yang khusus, yang memang jauh berbeda dengan apa yang dialami umumnya oleh manusia, oleh kehidupan. Artinya, apa-apa yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, Tuhan angkat untuk memperlihatkan juga kepada kita pilihan-pilihan yang harus kita buat. Nah, pesta adalah satu hal yang biasa dilakukan. Undangan juga adalah sesuatu hal yang biasa kita terima, saudara. Kita diundang untuk acara pesta perkawinan, pesta ulang tahun, resmian, dan sebagainya. Dan biasanya juga pesta-pesta yang dihadiri dengan undangan yang disampaikan kepada kita kadang-kadang tertera ya dress code, ya. Artinya pakaian apa yang harus dikenakan. Nah, bagaimanapun pesta itu, tetapi yang pasti ketika kita hadir satu pesta, ada persiapan yang sebenarnya harus dilakukan oleh berbagai pihak. Paling tidak dua pihak, pihak penyelenggara pesta dan juga pihak penghadir, yaitu kita yang menerima undangan. Betapa sang pemilik pesta pastinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan semuanya telah dirancang dengan baik. Sementara kita yang diundang juga tentunya sudah mempersiapkan bagaimana kita hadir di sana, apa yang akan kita kenakan, dan sebagainya. Saudara, ada orang-orang yang sebenarnya harusnya merasa beruntung, ya, kalau dia diundang ke perjamuan oleh sang pemilik pesta, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam pembacaan kita. Tetapi sayang sekali, bukan cuma mereka tidak antusias, ya saudara, untuk menerima undangan, tetapi yang lebih buruk lagi bahwa mereka meremehkannya. Mereka meremehkannya dan tidak memperdulikannya. Mereka mengatakan bahwa ada hal lain yang harus mereka lakukan, Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ada undangan yang begitu indah, tetapi malah tidak mengindah. Sayang sekali. Karena itu sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak menghargai, ya, yang tidak merespek undangan yang diberikan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan keberuntungan itulah yang sebenarnya akan mereka nikmati. Bagaimana tidak menikmati jamuan dengan bahan-bahan yang terpilih, dengan hidangan yang lezat, dengan semua acara dalam pesta itu yang mereka bisa
alami, miliki dengan cuma-cuma, tapi kemudian mereka menolaknya. Mereka yang sebenarnya adalah orang-orang beruntung, yang sebenarnya mereka nikmati, kemudian beralih akhirnya keberuntungan kepada orang-orang lain. Orang-orang lain yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Ya. Mereka mengumpulkan, artinya orang-orang suruhan dari sang pemilik pesta itu mengumpulkan banyak orang, ya, untuk mau datang, siapapun mereka, dengan latar belakang mereka yang ada. Ada yang orang-orang dari pinggir-pinggir jalan dikatakan, ya, orang-orang hamba-hamba yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, ya, semuanya diundang. Nah, tapi dengan berbagai latar belakang tersebut, ketika mereka menerima undangan itu, ya, walaupun mereka tadinya tidak mendapatkan undangan atau sebelumnya tidak berhak untuk menerima undangan itu, tapi karena sang raja sendiri, ya, sang pemilik pesta sendiri mengundang mereka, mereka mempersiapkan toh dengan baik. Artinya mereka datang, mereka menghadiri pesta tersebut, dan ini membuat sukacita yang luar biasa dalam hati sang pemilik pesta. Seorang raja yang ingin berbagi kegembiraan dan kebahagiaan, ingin menjumpai tamu-tamu yang datang. Tapi saudara, ada hal yang sangat ironis, ya. Karena apa? Karena ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dikatakan bahwa ada satu orang. Berarti apa, saudara? Berarti kebanyakan dan semua yang lain kecuali satu orang itu tentunya sudah mengenakan pakaian pesta. Baik dia orang baik, baik dia orang jahat sebelumnya, ya, tapi mereka datang ke pesta itu mengenakan pakaian pesta. Hanya ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan ini menimbulkan murka dari sang pemilik pesta. Ya, ini membuat dia sangat marah. Bagaimana tidak? Undangan sudah diberikan dengan cuma-cuma. Seharusnya, ya, bisa direspon dengan menghargai. Bukan cuma kehadiran, melainkan juga mengenakan apa yang menjadi pakaian yang layak untuk hadir di pesta tersebut. Saudara, apa maksud perumpamaan ini? Yang pasti adalah untuk membantu dan menolong kita supaya kita menyadari bahwa Allah mengajak siapa saja untuk datang di dalam anugerah keselamatan, untuk menerima anugerah keselamatan. Allah mengajak siapapun dalam berbagai latar belakang kehidupan mereka untuk masuk ke dalam kehidupan sebagai keluarga kerajaan Allah, ke dalam keintiman yang sebenarnya tidak bisa sembarangan dimasuki. Tapi karena kasihnya, karena cinta Allah kepada umat manusia, maka itu diberikan. Semua orang untuk ikut serta dalam kegembiraan, kesukacitaan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan. Saudara, betapa bahagianya, betapa indahnya ambil bagian dalam pesta itu. Tapi bukan saja sekedar ambil bagian dan hadir, tapi sungguh-sungguh mempersiapkan. Inilah adalah sebagai wujud untuk menghargai panggilan Allah, pilihan Allah. Dalam pembacaan kita diibaratkan sebagai orang yang diundang pesta dan yang juga mengenakan pakaian yang layak. Ketika tidak mengenakan pakaian pesta, berarti dia sungguh
mengikuti pesta, dan datang tanpa pakaian yang sesuai berarti membiarkan diri untuk tidak dikenal sebagai undangan. Ini kan suatu sikap yang setengah-setengah, ya. Tidak berkomitmen secara total, tidak memilih yang positif seluruhnya, artinya menghargai panggilan dari Allah. Bisa berlaku dan bisa terjadi pada orang yang sudah menerima undangan atau mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak sepenuhnya menghargai anugerah dan panggilan Allah. Allah memanggil, tetapi sedikit yang dipilih, artinya bahwa Allah memilih dengan melihat kedalaman hati setiap anak-anaknya. Berbicara tentang menjadi orang percaya bukan cuma sekedar berbicara dengan kata-kata saja, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan kepercayaan itu dengan mengenakan hal-hal yang indah, hal-hal yang indah, hal-hal yang berharga, mengenakan pakaian yang baru dan menanggalkan yang lama, mengenakan pakaian pesta untuk berpesta bersukacita bersama dengan Tuhan. Pesta artinya menghadirkan sukacita. Pesta artinya kegembiraan, menghadirkan damai sejahtera, damai sejahtera. Ketika dunia ini dilanda oleh berbagai macam kekacauan, bagaimana kita dapat tetap mengenakan pakaian kebenaran, pakaian pesta, ya, dengan menunjukkan kepada orang banyak bahwa kita membaik dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari, bahwa kita menghormati dan menghargai Allah. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengundang kita, yang telah memanggil kita, adalah Allah juga yang sebenarnya menginginkan bahwa kita hadir sebagai orang-orang pilihannya. Kita akan selalu mengenakan apa yang baik untuk menunjukkan kepada dunia siapa kita. Marilah kita harumkan pakaian pesta kita dengan kebaikan, dengan teladan hidup kita. Kita rapikan kehadiran kita dengan kesetiaan kita, komitmen kita yang penuh, bukan setengah-setengah, bukan secara parsial. Hari-hari tertentu kita setia, daripada hari yang lain kita. Pada saat tertentu kita setia, pada saat ketika begitu besarnya pergumulan kita ragu-ragu dan mengandalkan kekuatan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan totalitas kehadiran kita bersama sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang pilihannya, bersama-sama mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, bersama-sama menghadirkan sukacita, membagikan kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan memerangi segala ketidakadilan, kita akan memerangi segala ketidakbenaran, dan kita nyatakan kebenaran di dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai syukur kita atas undangannya, atas pilihannya, dan kita akan setia selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian jemaat dipersembahkan secara daring atau virtual dalam kor atau paduan suara atau ensemble atau instrumentalia berformat audio MP3 atau video MP4. Tak dapat diriku artikan
pengikraran pengakuan iman rasuli, dipandu oleh penatua atau majelis jemaat. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur dipandu oleh penatua atau majelis jemaat. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Persembahan dari PKJ 271, bait 1 dan 2. Janganlah kumpulkan harta. Doa, penyerahan, persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu peduli dengan hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh membawa persembahan dan persepuluhan kami. Kami yakin bahwa semuanya itu berasal daripadamu. Karena itu kami mau bawa dengan penuh ucapan syukur. Kami yakin sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami pada waktu yang lalu, maka Tuhan pasti akan memberkati dan menjamin kehidupan kami terus. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami, bahkan mengaruniakan kepada kami kesehatan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Informasi tentang persembahan. Dalam masa PSBB 2 ini, jemaat dapat mengumpulkan persembahannya dalam sebuah amplop bertanggal, kemudian dapat menyerahkannya melalui majelis jemaat wilayah, ataupun dapat mentransfernya secara langsung ke bendahara jemaat, Bapak Agustinus Loginsi, SC. Warta Jemaat.
Dalam masa PSBB 2 ini, jemaat dapat menyimak informasi dan kegiatan gerejawi melalui WhatsApp Group atau kanal YouTube GKP Galilea. Doa syafaat diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami. Jadikanlah hati kami selalu siap sedia. Kami selalu siap sedia di dalam menyambut dan menjawab panggilan-Mu Tuhan. Dan senantiasa memantaskan diri di hadapan-Mu dengan segala sikap-sikap yang pantas di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu, sebagaimana orang yang mengenakan pakaian pesta, ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya kami selalu sedia dan setia melakukannya, tidak menyia-nyiakan segala anugerah-Mu, melainkan selalu bersyukur dan bersuka cita atas segala kesempatan yang Tuhan beri pada kami untuk disertai, untuk diberkati, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang adalah anugerah-Mu, supaya kami dapat isi dengan apa yang terbaik melalui hidup kami. Kami akan undangan dan meremehkannya. Kami boleh melihat bahwa undangan yang Tuhan beri pada kami adalah hal yang terindah yang harus kami sambut dan kami isi dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan telah memilih kami, ya Tuhan. Terima kasih, panggilan dan pilihan ini boleh sejalan selalu di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur dalam segala keadaan apapun yang kami alami, kasih-Mu tetap memelihara hidup kami. Di masa-masa pandemik ini, ya Tuhan, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, masa-masa yang penuh dengan kesedihan, kami bersyukur Tuhan tetap hadir dan menguatkan kami. Tuhan menghiburkan saudara kami ketika saudara kami mengalami duka cita, kepergian orang-orang yang mereka kasihi, juga kehidupan jemaat kami. Kami mau berdoa dan bersyukur karena Tuhan tetap menguatkan Bapak Sadewa dan keluarga, juga keluarga Tanamal, ketika Tuhan telah memanggil saudara-saudara kami kekasih, almarhumah Ibu Lilis dan almarhumah Ibu Yudit. Tuhan tetap memelihara keluarga terkasih yang ditinggalkan, yang tetap memiliki pengharapan dan sukacita. Itu semua hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi saudara kami yang membutuhkan kesembuhan, Bapak Fatah, Bapak Sunarto, Ibu Vera, dan juga semua orang yang membutuhkan penghiburan di dalam usia lanjutnya, supaya tetap meyakini akan kasih-Mu yang memelihara di masa tua orang tua kami, Opa ini, Ibu Marta, Ibu Ana, Ibu Elizabeth, dan juga kami percaya Ibu Ivon maupun Ibu Ani juga menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di GKP Galilea. Kami berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kami untuk tetap sehati sepikir, untuk tetap mensyukuri karunia Tuhan yang telah memanggil kami sebagai jemaat-Mu, supaya kami dapat selalu berjalan, bertahan dalam segala persoalan yang kami alami. Kendati ada keterbatasan yang harus kami lakukan di dalam masa PSBB ini, tolong Tuhan, dengan kuasa-Mu kiranya, kalau Tuhan berkenan, kami boleh melakukan kembali ibadah perjamuan kudus di gedung gereja GKP Galilea pada minggu depan. Persiapkanlah hati kami, supaya kami bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan hati yang murni, hati yang tulus dan sukacita.
Tolong Tuhan berkati juga pemerintah kami, baik pemerintah negara Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan staf menteri dan seluruh siapa-siapa yang terlibat dalam pemerintahan kami. Tuhan tahu gejolak-gejolak apa yang dialami oleh negara kami dan bangsa ini, Tuhan. Kami percaya hanya Tuhanlah yang bisa meredam kemarahan, kekecewaan, memimpin seluruh bagian bangsa Indonesia ini untuk bisa berpikir dengan penuh hikmat dan melakukan dengan bijaksana untuk membangun bangsa ini, ya Tuhan. Ya, penduduk DKI Jakarta, berkati Bapak Gubernur dan semua perangkat pemerintahan yang ada, Bapak, sehingga kota kami ini dapat terpelihara, terutama juga supaya penyakit di masa COVID ini, ya Tuhan, bisa teratasi, ya Bapa. Kami hanya percaya dan mengandalkan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Pengutusan dan berkat. Pergilah dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan minggu ini, sesuai dengan tema dan khotbah hari ini. Nyanyian Pengutusan. Kidung Jemaat 436, bait 1 dan 2. Lawanlah godaan. Penyampaian berkat oleh pendeta atau pelayan firman. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau.
Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.